Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nanda Rahmadani. Saya mahasiswi dari Universitas Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang perkembangan kognitif teori Piaget. Baik, yang pertama saya akan membahas biografi Piaget. Jean Piaget adalah seorang ilmuwan yang dilahirkan di Neuchâtel, Swiss. Piaget merupakan anak yang jenius. Artikel pertamanya terbit pada usia 12 tahun. Pada usia 18 tahun, meraih gelar sarjana dan mendapatkan gelar doktor pada usia 21 tahun. Piaget adalah seorang ahli di bidang biologi dan tertarik pada pola cara pikir anak-anak pada tahun 1940. Ia menjadi ketua eksperimental psikologi, direktur laboratorium psikologi, dan presiden masyarakat di Swiss psikologi ini. Pada tahun 1942, ia memberikan serangkaian kuliah di Collège de France selama pendidikan Nazi di Perancis. Selanjutnya, teori perkembangan Piaget. Piaget merupakan salah seorang yang merumuskan teori yang dapat menjelaskan fase-fase perkembangan kognitif. Teori ini dibangun berdasarkan sudut pandang yang disebut sudut pandang aliran struktural atau strukturalisme dan aliran kontekstif. Perkembangan kognitif Jean Piaget atau teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif anak adalah hal yang bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan. Anak juga harus mengembangkan atau membangun mental. Piaget yang mengartikan kognitif sebagai proses adaptasi pada seorang anak dan mengartikan objek maupun semua peristiwa pada kondisi sekitarnya. Selanjutnya, aspek perkembangan kognitif. Yang pertama, kematangan. Kematangan adalah aspek perkembangan kognitif melibatkan kematangan yang mencakup kemampuan biologis dan fisik anak untuk memproses informasi serta mengembangkan keterampilan kognitif seperti berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Yang kedua, pengalaman. Pengalaman adalah perkembangan kognitif juga yang dipengaruhi oleh pengalaman, interaksi dengan lingkungan, stimulasi visual, auditif, dan pengalaman belajar memberikan kontribusi penting dalam membentuk pola pikir dan pemahaman anak terhadap dunia di sekitarnya. Yang ketiga, interaksi sosial. Interaksi sosial adalah aspek yang menekankan peran interaksi sosial dalam perkembangan kognitif melalui komunikasi dan interaksi dengan orang lain. Anak-anak membangun interaksi sosial dalam perkembangan kognitif. Dan yang keempat, ekuilibrasi. Ekuilibrasi, konsep seperti yang diajukan oleh Jean Piaget, mencakup usaha individu untuk mencapai keseimbangan atau konsistensi dalam pemahaman mereka tentang dunia. Selanjutnya, ada tahap-tahap perkembangan kognitif Piaget. Yang pertama, periode sensorimotor dari usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak menggambarkan dunianya melalui indera dan aktivitas motorik. Mereka mengalami perkembangan dari refleks alami hingga kemampuan koordinasi tindakan sederhana. Yang kedua, pre-operasional 2 sampai 7 tahun. Anak-anak mulai menggunakan simbol dan bahasa. Meskipun mampu membayangkan dan menggunakan imajinasi, mereka belum memahami konsep-konsep logis dan konfirmasi atau menyadari bahwa jumlah atau karakteristik objek tidak berubah meskipun bentuk fisiknya berubah. Yang ketiga, konkret operasional 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai mampu memahami konsep-konsep logis dan konservatif. Mereka dapat melakukan operasi mental pada objek dan ide serta memahami konsep waktu dan ruang dengan lebih baik. Dan yang keempat, formal operasional 12 tahun ke atas. Pada tahap ini, kemampuan berpikir abstrak dan logis secara lebih kompleks berkembang dengan baik. Anak-anak mampu memahami konsep-konsep abstrak, memecahkan masalah secara logis, dan berpikir tentang kemungkinan serta hal-hal yang tidak langsung dapat diamati. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.